Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang serba-serbi pasar saham. Dari mulai apa itu saham, bagaimana cara belinya, bagaimana kita dapat cuan atau keuntungan dalam aktivitas pasar saham. Nah, pada kesempatan ini ada Kak Chandra selaku yang langsung bergelut di dunia investasi saham. Sudah berapa lama, Kak? Sekitar berapa tahun ya? Udah 5 tahun nanti kan? Wah, sudah legend ya. Oke, sebelum kita membahas investasi saham, saya akan menerangkan dulu apa itu investasi. Nah, menurut Wikipedia, investasi adalah kegiatan menanam modal baik langsung ataupun secara tidak langsung yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi si penanam modal di waktu yang akan datang. Nah, dalam investasi ini bukan hanya investasi saham yang ada, tapi ada beberapa investasi lainnya seperti ada deposito, emas, properti, saham, reksadana, dan lain-lain. Nah, kali ini investasi saham akan diterangkan langsung dari pengalaman langsung Kak Chandra selama melakukan aktivitas di investasi saham. Oke, untuk permulaan awal dari pembelajaran kita tentang investasi saham ini, gak afdol dong kalau kita tidak tahu apa itu saham. Nah, menurut Kak Chandra, saham itu apa sih, Kak? Nah, ini kalau saham sendiri ya, definisi saham itu tentang kepemilikan perusahaan. Dan jadi saham ini adalah kita punya surat kepemilikan dari perusahaan yang kita pilih. Kita kan sudah tahu nih Kak, saham itu apa. Nah, alasannya kenapa sih Kak perusahaan itu menjual belikan sahamnya? Ya, jadi gini, perusahaan menjual belikan sahamnya. Perusahaan itu kan butuh yang namanya pengembangan bisnis ya. Gak mungkin perusahaan dia monoton di satu tempat untuk memproduksi atau berbisnis di bisnisnya itu. Pasti perusahaan ini kan butuh yang namanya ekspansi keluar wilayahnya. Nah, jadi untuk mendapatkan dana atau modal membuka ekspansi di tempat lain, perusahaan ini kan bisa utang, bisa juga menjual perusahaannya gitu. Nah, menjual perusahaannya ini yang paling gampang itu memang menjual sahamnya. Kalau utang juga bisa sebenarnya. Utang pasti nanti ada tagihan, bunga, pajak dan lain-lain pastinya, ribet pasti. Nah, itu mereka menjual sahamnya karena itu. Oke, berarti perusahaan membuka saham itu berarti mungkin mereka mau memperbesar kinerjanya gitu ya Kak. Nah, lebih amannya mereka menjual sahamnya daripada mereka harus mengambil pinjaman hutang. Nah, di sisi lain, selain itu, perusahaan yang sudah menjual sahamnya biasanya lebih sering disorot oleh media. Nah, di sini ini bisa jadi kesempatan perusahaan itu untuk mengenalkan perusahaannya ke masyarakat luas gitu. Secara tidak langsung jadi iklan gitu ya? Iya, secara langsung ya. Nah, gimana sih Kak kita caranya beli saham di perusahaan? Apakah kita ke resepsionisnya, Mbak kita mau beli saham dong, gimana? Atau di tempat mana gitu Kak? Gini, kalau mau beli saham itu sebenarnya antar orang ya sebenarnya. Si pemilik saham ini dengan pembeli, jadi berat saya nih mau beli, ya saya beli ke pemiliknya. Nah, kalau kita beli langsung ke perusahaannya, itu modal yang gede. Mereka jualnya berapa? Bisa sampai miliaran, triliunan kayak gitu. Nah, kalau kita investor baru atau pemula, pasti belum ada kan dana segitu. Nah, jadi di sini lewat perantara namanya sekuritas. Sekuritas ini yang mewadahi dari penjual dan pembeli saham perusahaan gitu. Sekuritas itu apa sih Kak? Teman-teman ini kan yang awam nggak ngerti itu saham itu kan tadi udah tahu. Nah, kita belinya tadi lewat perusahaan kan nggak mungkin. Nah, lewatnya sekuritas. Nah, sekuritas itu apa sih Kak? Ya, jadi sekuritas itu ibarat wadah atau tempat jual beli saham perusahaan. Ibaratnya kalau gampangannya, kalau pemahaman luas itu kayak swalayan. Swalayan kan ada, swalayan kan ada produk-produk dari beberapa perusahaan. Nah, kita mau beli kan nggak langsung ke penjualnya, pasti kan kita pilih mana yang mau kita dari beli. Tempatnya, gitu ya. Jadi sekuritas ini yang mewadahi pertemuan antara pembeli dan penjual dari perusahaan. Pertemuan antara pembeli dan penjual
saham perusahaan. Berarti sekuritas itu bahasa awamnya itu kayak pasar ya Kak? Iya. Nah, satu sekuritas itu ada beberapa perusahaan. Nah, kita sebagai pembeli bisa memilih gitu ya Kak? Iya. Nah, kalau kita mau beli di sekuritas itu gimana sih Kak caranya? Nah, kalau kita mau beli saham lewat sekuritas, itu yang pertama kita memang harus punya akun sekuritasnya. Sekuritas ada banyak, bisa searching aja di Google. Nanti di situ juga ada cara mendaftarnya. Nah, dari sekuritas ini dia akan menampilkan beberapa perusahaan yang sudah melantai di bursa saham. Jadi kita pilih perusahaan mana yang akan kita beli. Nah, dari pengalamannya Kak Chandra nih, Kak Chandra ini daftarnya di sekuritas mana sih Kak? Terus cara daftarnya itu ribet atau gampang atau gimana sih Kak? Nah, kalau saya sendiri punya 2 akun sekuritas, ada di Mirai sama Indo Premier. Indo Premier sekarang mulai dari tahun kemarin udah beberapa tahun yang lalu udah bisa pendaftaran secara full online. Jadi nggak perlu kirim-kirim berkas, tinggal kita isi biodata, isi nomor rekening. Yang pasti kalau mau buka akun sekuritas itu punya rekening pribadi dulu. Nah gitu, tinggal isi biodata, isi foto selfie sambil bawa KTP, nggak perlu pakai emoticon ya. Gitu. Nanti tinggal ikutin alurnya aja, nggak sampai 2 minggu, paling lama itu biasanya 1 minggu udah jadi. Nah, kalau yang di Mirai kemarin perlu isi data banyak sih, harus ngirim itu data. Oke, nah teman-teman kalau mau buka rekening saham nih, zaman sekarang kan zaman online nih, jadi dari sekuritas juga sebagian besar sudah online semua ya Kak pendaftarannya, dan itu mudah teman-teman. Oke, nah Kak, kan kita sudah tahu investasi saham itu apa, sekuritas kita sudah punya akun. Nah, gimana sih Kak kita membedakan antara saham perusahaan yang baik dan saham perusahaan yang tidak baik kan gitu ya? Ini kalau gampangnya cari perusahaan ya ini ya, cari perusahaan yang mau kita investasikan uang kita ke perusahaan itu. Ini perusahaan baik enggak sih untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Yang pertama kita lihat produknya dulu, produknya ini banyak enggak, laku enggak di pasaran. Banyak tapi kalau enggak laku percuma kan pasti. Nah, gitu. Jadi kita lihat produknya ini banyak di pasaran dan laku enggak. Namanya nih Kaul, pagi bangun tidur ketemu produk dari perusahaan apa? Sabun, berarti Unilever nih Ya, kan? sabun banyak kan, ada sabun, sampo, pasta gigi, semuanya Unilever. Iya, Produknya Unilever. banyak dan laku pasti di pasaran. Nah itu Unilever layak untuk kita ambil. Terus setelah mandi makan sarapan roti, mie. Nah itu ada juga nih ya. Sayur roti nih Kak nih. Roti, Indomie itu ada. Jadi gampangnya tadi bisa kita lihat produknya ini banyak dan laku di pasaran enggak, perusahaannya udah terkenal belum. Nah itu cara yang paling gampang untuk mau investasi jangka panjang. Oh iya Pak. Nah ini saya baru ketemu nih kemarin. Nah kita bisa nih gunain Google Trend Kak. Nah ini kan ada Google Trend. Nah kita masukin aja kayak barang-barang di sekitar kita atau perusahaan di sekitar kita, nah dimasukin. Nah itu teman-teman bisa lihat nih grafiknya dari 10 tahun ke belakang loh Kak. Iya. Itu ada, nah itu dari provinsi mana aja itu ada grafiknya. Itu bisa memudahkan buat teman-teman. Iya. Nah setelah kita tahu gimana cara perusahaan yang sahamnya baik untuk pemula dan kurang baik ya Kak ya bahasanya. Nah gimana sih Kak cara kita membelinya? Nah kan tadi kan lewat sekuritas. Nah Iya. di sekuritasnya itu kita harus ngapain? Nah, mungkin maksudnya berapa sih duit yang kita pakai untuk beli ya? Iya. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi untuk beli saham ini di bursa efek itu ada saham yang harganya paling murah itu Rp50 per lembar saham. Wah, Rp50 loh. Per lembar saham. Yang paling tinggi sekitar 70 ribuan per lembar saham. Oh. Nah, ada tapinya nih. Tapi kalau kita mau beli saham atau mau kita investasikan, kita harus belinya 1 lot paling enggak. Minimal ya Kak ya. 1 lot itu 100 lembar. Jadi kalau mau beli tadi ya yang 50
rupiah per lembar, berarti harus belinya 5.000 per lot ya itu harganya. 5.000 lembar. Jadi satu lotnya 100 lembar, harganya 50 per lembar. Jadi 50 kali 100 jadinya 5.000 per lot tuh minimal. Tuh. 5.000 dapat beli saham nih Kak. Iya. Wow. Gitu. Nah, yang mempengaruhi harga naik turunnya ini apa sih Kak? Tadi kan ada yang harganya Rp50, ada yang 70.000 ya. Iya. Nah, yang mempengaruhi naik turunnya itu apa sih? Nah, untuk yang mempengaruhi harga saham ini naik atau turun itu yang pasti karena ada demand and supply. Ada orang yang sudah punya sahamnya dan ada orang yang mau beli saham. Beratnya gini nih, Kak Aulia udah pernah beli sahamnya yang paling sering nih, Indomie, CBP. Kak Aulia beli CBP, katakanlah di harga 4.000. Nah, Kak Aulia udah pegang selama 1 tahun, bosen nih, pengen dijual. Nah, 1 tahun harganya naik jadi 5.000, Iya. ya kan? Nah, tapi Kak Aulia pengen jualnya di 5.500, boleh nggak? Boleh kan pasti, kan saya yang punya pesan. Iya, Nah, boleh. saya pembeli karena harga pasarannya 5.000. Saya antri di 5.000 atau kalau pengen cepet dapat kita naikkan, kita tawar. Ya udah kita ambil nih 5.500. Nah, nanti lepas sahamnya gitu. Jadi karena ada faktor demand and supply. Jadi kemudian sudah pegang itu pasti pengen dijual di harga yang naik dari harga dia beli. Nah, yang beli ngantri di harga yang dipasarkan atau mau beli lebih tinggi juga bisa itu. Karena itu pengaruhnya dia naik dan turun gitu. Oke, nah teman-teman udah tahu nih sedikit banyak tentang saham. Nah, yang paling dinantikan nih, apa sih Kak keuntungannya kita berinvestasi di saham? Nah, ini keuntungannya nih, kayak tadi nih Kak Aulia waktu beli pertama harga 4.000, dia jual di harga 5.000. Nah, ini ada selisih harga nih, Rp1.000. Katakanlah Kak Aulia ini udah punya 10 lot atau 1.000 lembar. Iya, 1.000 lembar selisih dari 1.000 berarti 1.000 kali 1.000 1 juta. 1 juta. Itu keuntungannya dari Kak Aulia. Jadi keuntungan kita harga beli lebih rendah, kita jual di harga lebih tinggi, nah kita dapat keuntungannya itu. Selain itu kita bisa dapat dividen. Dividen itu bagi hasil dari perusahaan. Kadang kan kalau orang bekerja di perusahaan A, dia paling cuma dapat gaji, Iya. paling mentok tunjangan, tapi nggak dikasih hasil dari keuntungan perusahaan. Nah, beda lagi kalau pemilik sahamnya. Pemilik saham itu dapat keuntungan dari produksi perusahaan itu. Berarti dari keuntungan kita berinvestasi saham itu ada 2 ya Kak ya. Iya. Yang pertama itu ada yang namanya capital gain atau selisih harga beli yang lebih rendah dari harga jual. Tadi harga belinya 4.000, kita jual dengan harga 5.000. Nah, selisih ini yang dinamakan capital gain, positif ya. Nah, yang kedua adalah dividen atau laba bersih ya dari perusahaan yang dibagikan kepada investor atau pemegang sahamnya. Nah, di samping keuntungan pasti kan diikuti dengan kelemahan atau kerugian Iya. dari kita berinvestasi saham kalau tidak berhati-hati ya Kak ya. Iya. Nah, itu apa sih Kak? Nah, kalau kerugian lebih sering itu kerugian waktu ya, yang seharusnya kita prediksi harga saham ini naik, tapi ternyata dia datar, nggak naik-naik. Jadi terpaksa kita lepas sahamnya. Katakanlah beli di 4.000, udah 5 tahun harganya masih tetap 4.000, ya udah kita lepas di 4.000 lagi. Berarti kita rugi waktu, yang pertama jelas. Kadang ada yang saat kita masuk harganya 4.000, kita jual harganya 3.800. Wah, turun dong, Kak, ya? 200 kan. 200 kalau kali 50 lot kan juga banyak sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi itu rugi karena harga turun. Selain itu ada kemungkinan juga perusahaan ini dia bubar atau bangkrut. Katakanlah bangkrut nih, jadi saham yang kita udah beli perusahaannya bubar, kita nggak bisa jual gitu. Kerugiannya tadi yang disinggung Kak Chandra itu selisih harga beli yang lebih tinggi daripada harga jual ya Kak ya. Nah, itu namanya kalau teman-teman tahu capital loss. Tadi kan capital gain kalau kita positif nih atau harga belinya lebih
rendah daripada harga jual. Nah, kalau teman-teman membeli dengan harga tinggi tapi menjual dengan harga rendah, itu namanya capital loss. Nah, yang kedua adalah kerugian waktu. Kalau harganya stuck ya Kak, nggak ada Iya. naik, nggak ada turun, stuck. Kalau Ya, uangnya itu bisa kita kembangkan, ternyata malah mandek berhenti di situ gitu. stuck gitu itu aja gitu. Iya. Nah, yang ketiga adalah perusahaan kalau bangkrut, nah kita gimana gitu ya kayak. Jadi perusahaan bangkrut ya kita nunggu asetnya dibagi ke investornya. Wah. Oke, nah ini kita kan udah bahas sedikit banyak nih Kak, yang mungkin teman-teman juga bisa nih dicari di internet. Nah, kita yang mau tahu ini pengalaman Kak Chandra nih sekarang, dulu waktu pertama berkecimpung di dunia investasi saham itu berapa modalnya, terus perusahaan pertama yang dibeli apa, untung atau rugi. Nah, sekarang sudah berapa gitu kan, sampai 2 akun loh sekuritasnya. Share pengalaman dong Kak. Ngomongin soal pengalaman banyak sih, ada suka ada duka. Jadi pertama kali buka akun sekuritas itu di kampus, di akun dulu Indo Premier Sekuritas. Pertama kali modal yang saya pakai itu 300.000 buat beli saham Smartfren. Wah, Smartfren. Nah. Nah, bagi pengguna kartu Smartfren nih, Jadi bisa sambil gaya dikit nih sambil. wah, punya gue tuh perusahaan. Nah, jadi dulu harganya Smartfren itu masih di sekitar Rp55 Wah, satu lotnya. satu lot atau satu lembar? Satu lembarnya. Oh, satu lembarnya. Satu lembarnya Rp55. Itu beli pakai 300.000. Semua all in masuk. Wah. Nah, dulu belum mengerti gimana sih caranya prediksi harga ini naik atau turun. Jadi cuma ngikut temen aja, temen jual masuk, ikut masuk, jual ikut jual. Waktu itu kalau nggak salah sempat naik sampai ke Rp70. 55 sampai 70, sekitar 15 rupiah per lembar. Wow. Nah, jadi dapat keuntungan di situ. Masuk, namanya manusia kan pengen dong dapat yang lebih, ya. Jadi masuk lagi tambahin modal sekitar 1 juta kalau nggak salah. Wah. Jadi total semua 1 juta plus keuntungan tadi, keuntungan dari Smartfren. Nah itu ternyata karena nggak ada ilmu, teman kuliah udah pada lulus, ketinggalan, dapat seringnya itu loss karena belum tahu ilmunya. Apalagi jurusan saya kuliah di informatika, Wah. tentang saham ini ada di ekonomi. Jadi nyimpang banget sebenarnya itu. Nah, sejak itu ikut gabung ke grup-grup Komunitas gitu ya? komunitas saham ada di WA sama Telegram. Di situ ikut belajar ya, sedikit banyak tahu, dan akhirnya dapat juga sih keuntungan. Dan jadi kemarin waktu nikah juga hasil dari saham sendiri. Jadi belum kerja itu sebenarnya waktu itu. Jadi dari saham bisa modal buat nikah. Terus, Wow, keuntungannya ya. terus setelah itu kemarin ada temen yang ikut nitip ya. Yang paling berat itu ada orang nitip ya, soalnya bukan uang pribadi, jadi uang Tanggungan gitu ya. dari temen ya gitu. Sempet paling tinggi ya saya dapat keuntungan di saham itu 7 juta per hari. Wah, Paling tinggi. Kerugian paling banyak 2 juta per hari. sebulan. 1 bulan. Nah, Keuntungan paling banyak 7 juta per hari. iya, Kerugian 2 juta per bulan. Itu investasi berapa Kak? itu waktu itu swing. Waktu itu masuk di 3 juta buat beli saham. Waktu itu saham yang lagi IPO itu perdana ya, dia perusahaan perdana yang baru terdaftar di bursa efek. Jadi perusahaan yang baru terdaftar ini biasanya masuk di harga rendah, setelah itu beberapa hari dia langsung naik tinggi. Jadi masuk 3 juta, satu hari itu langsung tak jual, dapat 7 juta itu gitu. Wow. Langsung hari berikutnya juga dapat gitu lagi 3 juta, jadi 7 juta simpen, masuk lagi 3 juta, dapat lagi 7 juta, lumayan itu.
gitu. Terus Wah, nah lumayan ya kak. karena dulu sibuk kerja jadi nggak fokus di saham, uang ini nggak terlalu terpantau, jadi sempat down sampai 2 juta, minus 2 juta gitu sebenarnya. Oh iya, tadi Kak Chandra sedikit nih swing. Nah, maksudnya swing itu apa sih Kak tadi? Swing itu masuk saham di hari misal Senin masuk, kita prediksi 5 hari atau 1 minggu nanti kita jual dapatnya berapa, itu swing. Kalau trading ODT sih sebenarnya, trading banyak sih teman-teman yang bekerja memang hanya di trading saham, dia jadi 1 hari full mantau sahamnya naik atau turun gitu. Berarti swing itu kita beli, kita tidak tahan lama, cuman kita udah naik yang kita kehendaki langsung Ya, jual gitu ya Kak ya? kita punya target nih, katakanlah kita beli saham, target kita dapat 5%. Ya udah kalau udah naik 5% kita jual gitu. Berarti jangka pendek gitu ya Ya, Kak ya? ada juga sih sebenarnya istilah-istilah di saham, banyak orang yang cari keuntungan bisa lewat investasi itu jangka panjang. Ngomongin investasi kan nggak mungkin cuman 1-2 tahun, pasti bisa 5-10 tahun itu investasi. Selain itu tadi ada juga yang dia memang dividend hunter. Wah, Jadi dia berburu dividen, jadi di bulan, jadi dia itu nyatet perusahaan mana saja nih yang mau dividen di bulan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12 nih. Jadi dia masuk ketika mau dividen, nanti ketika dividen dia lepas, dia dapat dividen juga dapat capital gain-nya gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya istilah-istilah. Ada juga yang namanya copet. wah, copet. Copet itu dia masuk dapat berapa langsung keluar tinggal udah gitu. Namanya copet kan cepet-cepet sih sebenarnya gitu. Banyak sebenarnya. Banyak istilah-istilah yang asing gitu ya Kak. Nah, ini kan tadi udah nih Kak, tips dan trik ala Kak Chandra nih buat pemula investor gitu ya, investor pemula dalam mencari apa ya Kak, keuntungan itu namanya apa? Cuan. Nah, cuan. Gimana sih Kak? Nah, untuk cari keuntungan atau cuan di saham sebenarnya tergantung profil masing-masing ya, personal masing-masing. Dia psikologi yang atau yang investor ini. Jadi kalau profil gambarnya nih, profil A, dia sibuk kerja, nggak punya waktu buat trading, ya investasi aja, ambil perusahaan. Nah ini sebenarnya ada materi banyak untuk yang investasi, ada yang harus tahu laporan keuangan perusahaannya, terus laba dari perusahaannya gimana, perusahaannya seperti apa. Sebenarnya ada banyak kalau mau yang jangka panjang. Dan jadi yang jangka panjang itu lebih sering mereka yang sibuk kerja. Kayak katakanlah nih dokter dia pengen investasi, dia nggak ada waktu kan buat trading ya, jadi dia ambil jangka panjangnya. Beda lagi kalau memang yang pengangguran punya duit banyak, kan bingung nih mau buka usaha nggak punya pengalaman, ya mungkin aja dia dapat warisan terus nggak kerja itu. Nah bisa juga ambil tradingnya. Nah untuk yang tipsnya masuk di saat orang-orang ini dari beberapa investor itu ambil atau beli saham ketika orang-orang takut dan jual ketika orang-orang senang. Gimana nih Kak maksudnya? Jadi maksudnya gini, ingat waktu kemarin ada isu corona di Indonesia, Wah. harga saham semuanya turun. Banyak orang yang takut kan, mereka kalau takut pasti jual karena dia takut sahamnya ini nanti jeblok atau gitu dia ya, pengaruh dari jadi mereka itu takut kalau harga sahamnya ini turun terus, dan mereka pasti khawatir kalau dia rugi di pasar saham. antisipasi gitu ya. Jadi mereka jual semuanya saham yang dimiliki. Nah, saat mereka orang-orang lain takut, kita masuk, kita beli mumpung harganya rendah, kita beli sebanyak-banyaknya. Nah nanti seiring waktu pasti naik. Kemarin lihat di ISG-nya, waktu bulan Maret, April itu harga sempat turun, terkoreksi banyak. Nah setelah itu September dia naik lagi, lebih tinggi dan lebih stabil gitu ya. lebih tinggi lagi. Nah saat itu kita bisa keluar Jual. Iya kita jual gitu. Oh Kak, ini kan banyak nih Kak para sosial media atau mungkin artis-artis selebritis kan banyak yang
menggunakan aplikasi yang namanya Binomo. Nah, ini Binomo itu sama nggak sih Kak? Itu sama investasi saham atau beda? Kalau Binomo sama investasi saham itu beda sebenarnya. Jadi Binomo itu kalau saya pernah lihat aplikasinya, Binomo itu lebih sering memperjualkan di forex, foreign exchange. Kalau saham memang kita beli perusahaannya, kita bisa cetak surat kepemilikan perusahaannya. Jadi bisa nah buat yang jomblo-jomblo nih atau yang mau nikah atau yang punya rencana nikah, punya saham, bisa itu saham dibuat mahar pernikahan. Udah banyak tuh kayak gitu. Jadi bukan hanya tertulis di digital di sekuritas, tapi bisa kita minta suratnya kalau memang kita punya perusahaan itu. Wah, gak terasa nih ya Kak, udah panjang lebar jelasin dari apa itu saham, terus bagaimana kita belinya, buka rekening. Nah, wow, banyak sekali ilmu yang didapat nih Kak. Ini sebenarnya tentang saham itu masih banyak teman-teman, gak hanya ini. Nah, info-infonya juga bisa didapat dengan Telegram ya Kak ya, atau WhatsApp. Tapi kalau lebih gampangnya mungkin komunitas itu di Telegram ya Kak ya, bisa langsung dicari infonya ya. Nah, teman-teman bisa nih belajar sendiri dari searching. Nah ini Kak Chandra tadi kan bilang nih awal mulanya ikut temen nih, awalnya ikut-ikutan, nggak ada ilmu pastinya. Awalnya untung seneng, lanjut ke ditambah investasinya, tanpa ilmu malah turun ya Kak. Nah belajar sendiri dari grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram. Nah dan Kak Chandra ini bukan orang ekonomi ya teman-teman, Kak Chandra ini orang teknik. Wah berarti ini membuka mindset nih, kalau saham itu bukan hanya bisa dipahami oleh orang-orang ekonomi, tapi di luar ekonomi juga bisa. Yang penting itu disiplin dan mau belajar ya Kak ya. Nah, wah banyak ya ilmu yang kita dapatkan kali ini. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran yang membangun supaya kedepannya akan lebih baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.